Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan dari teknologi pembersih berbasis oksidasi Fenton untuk membran dinamis aktif karbon yang dilapisi bubuk yang digunakan dalam sistem mikrofiltrasi pre-treatment air laut. Ada beberapa konteks yang akan saya bahas di dalam teknologi membran ini, yaitu 1. Latar belakang, 2. Permasalahan, 3. Membran proses yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, 4. Metode modifikasi membran, 5. Karakteristik membran, 6. Kinerja membran dalam menyelesaikan masalah, dan yang ketujuh, rekomendasi. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan 1. Latar belakang. Dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, permintaan air telah tumbuh secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir. Sementara air tawar hanya menyumbang sekitar 2% dari total sumber daya air. Air laut dengan pasokan yang cukup dan stabil telah menjadi sumber air potensial untuk masa depan. Reversi osmosis atau RO dan distilasi membran atau MD saat ini adalah dua teknik yang berlaku dalam proses desalinasi. Namun tekanan operasi yang tinggi dan pori-pori subnano dari proses desalinasi berbasis membran ini telah menyebabkan masalah pengotoran yang parah, meningkatkan konsumsi energi per unit air yang dihasilkan. Sementara penskalaan partikel anorganik bersifat reversibel atau melalui pencucian balik dan dapat dielakkan dengan membatasi pemilihan, menggunakan anti-scalant dan menyesuaikan pH. Senyawa organik sebagian besar menyebabkan pengotoran yang irreversibel, yang pencegahannya sangat bergantung pada pre-treatment air laut. Faktanya, penghilangan organik selama tahap pra-perlakuan memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja desalinasi dengan mengurangi pengotoran membran mikrofiltrasi atau MF dan ultrafiltrasi atau UF. Pre-treatment air laut telah terbukti secara efektif mengurangi volume dalam proses reversi osmosis. Namun sama seperti berbasis membran lainnya, proses filtrasi, masalah fouling masih menjadi kendala utama dalam membran filtrasi, sementara beberapa strategi termasuk menggunakan promotor turbulensi dan meningkatkan lintas karena kecepatan telah diterapkan untuk mengatasi masalah fouling. Ada beberapa keterbatasan yang dihadapi oleh dua pendekatan ini. Promotor turbulensi tidak efektif bila digunakan dalam sistem dengan biofouling parah. Selanjutnya, mengangkat silang kecepatan akan meningkatkan penurunan tekanan dan spesifikasi rata-rata resistensi. Aplikasi membran dinamis atau destilasi membran dalam mikrofiltrasi telah dipelajari dan terbukti efektif dalam mengurangi pengotoran membran pendukung, memungkinkan operasi di bawah tekanan transmembran yang lebih rendah atau TMP, sambil meningkatkan filtrasi, fluks, dan tingkat penolakan pada saat yang sama. Namun, meski mendapat manfaat besar dari destilasi membran filtrasi, beberapa studi terkait telah dilakukan sampai saat ini. Memang memahami dalam pengaruh parameter pada struktur dan kinerja destilasi membran diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan destilasi membran. Oleh karena itu, kami menyelidiki di pengaruh beberapa parameter termasuk lintas kecepatan dan TMP. Pada morfologi kinerja dan tingkat kebersihan karbon aktif membran dinamis, karbon PA atau PAC destilasi membran dengan porositas tinggi diharapkan untuk memberikan saluran alternatif untuk permeasi molekul air sambil mempertahankan senyawa organik dalam interspasi partikel dan pori intristik dan pada area permukaannya yang luas. Dengan demikian, kompresi kue signifikan berkurang secara signifikan. Mengatasi perdagangan luas antara permeabilitas dan selektivitas, meskipun diinginkan kinerja
ultrafiltration, kurangnya teknik pembersihan destilasi membran telah membatasi penerimaan membran semacam itu dalam pengolahan air. Menurut penelitian sebelumnya, teknik pembersihan fisik tidak efisien aktif dalam menghilangkan volume membran dalam. Selanjutnya, pembersihan kimiawi yang telah terbukti lebih efektif terutama dicapai melalui pembersihan melibatkan operator tambahan atau menyebabkan downtime. Selain itu, dalam teknik pembersihan tersebut, lapisan destilasi membran harus dihilangkan untuk setiap proses pembersihan dan dibentuk lagi, yang biasanya membutuhkan waktu lama. Dalam penelitian ini, strategi pembersihan destilasi membran alternatif tanpa mengakhiri proses filtrasi dan menghilangkan lapisan destilasi membran. Proses oksidasi Fenton atau FOP digunakan dalam membran destilasi membran. Oksidasi kuat non-selektif radikal hidroksil yang terbentuk oleh mekanisme reaksi Fenton diharapkan untuk mendegradasi pengotoran organik dalam membran. Karena konsentrasi efek dari valens organik di atas membran, kami menduga bahwa laju degradasi akan lebih cepat daripada dalam aplikasi. Fenton umumnya yang terutama dilakukan dalam proses pitch. Karena itu, kombinasi membran filtrasi dengan proses pembersihan Fenton adalah metode yang menjanjikan untuk pre-treatment air laut. FOP yang juga menghadapi hambatan dari ion klorida dalam air laut. Kami selanjutnya menggunakan pembersihan alkali untuk penghilangan pengotoran lapisan gel, diikuti oleh pembersihan Fenton untuk menurunkan pengotoran organik di dalam membran. Kami berharap bahwa metode pembersihan baru ini akan menjadi terobosan dalam kepraktisan dan kelayakan aplikasi destilasi membran dalam pre-treatment air laut. Adapun kelebihan dari membran ini yaitu 1. Kebutuhan energi rendah, 2. Kebutuhan persatuan besar, dan ketiga lebih fleksibel. Adapun permasalahan yang terdapat dalam membran ini yaitu permasalahannya pembersih berbasis oksidasi Fenton untuk membran mikrofiltrasi dalam treatment air laut. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, membran proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Membran polimer mikrofiltrasi dengan ukuran pori berkisar dari dan larutan alkali untuk membersihkan membran disiapkan dengan melarutkan NaOH dalam air deionisasi. Reagen Fenton dibuat dengan melarutkan besi sulfat atau heptahidrat yaitu FeSO4 7 jam dan O2 dalam air deionisasi dengan nilai pH 3,0 diikuti dengan menambahkan hidrogen peroksida atau H2HA I2 larutan. Proses pembersihan dilakukan dengan mengalihkan saluran umpan ke reagen pembersih atau alkali atau Fenton dan mengedarkan larutan untuk jangka waktu tertentu. Yang keempat yaitu metode modifikasi membran. Distribusi ukuran partikel dari suspensi atau PAC dan destilasi membran diukur dengan menganalisa ukuran partikel Russell. Konsentrasi HA diukur dengan spektrometer atau UV pada panjang gelombang 254 nanometer. Struktur membran dan partikel PAC dikarakterisasi dengan pemindaian mikroskop elektron atau SEM seri Nova Nano SEM 30. Itu kinerja filtrasi termasuk sifat anti pengotoran, sifat pemisahan dan kemudahan pembersihan dievaluasi. Kinerja mitigasi, fouling dan destilasi membran diperiksa dengan mengamati
struktur membran dan menganalisis resistensi filtrasi. Resistensi keseluruhan terdapat dari resistansi membran dan ketahuan dari RC. Ketika destilasi membran digunakan, resistensi dibagi menjadi resistensi membran dinamis dan ketahanan untuk dikaitkan pada deposisi organik kotor pada membran. Pembentukan destilasi membran atau PAC. Para pembentukan dapat memberikan struktur berpori yang kaku dengan luas permukaan yang luas. Dengan demikian, alih-alih menumpuk lapis demi lapis di atas membran, senyawa organik atau HA menyebar ke seluruh struktur berpori PAC destilasi membran. Yang kelima yaitu karakteristik membran. Karakteristik membran di sini yaitu yang A, SEM menggambarkan penampang, yang B, membran VDF murni, dan yang C dan D, membran VDF yang digunakan tanpa PAC destilasi membran. Dan yang E dan F, membran VDF yang digunakan dengan PAC destilasi membran. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasi radikal hidroksil akan meningkatkan kemungkinan tabrakan antara radikal hidroksil dan organik. Namun sementara FOP diterapkan dalam flow pembersihan membran, radikal hidroksil akan mengalir melalui jarak tertentu sebelum bereaksi dengan pengotoran organik di atas membran. Dengan demikian, radikal hidroksil akan terus-menerus bergabung kembali bersamaan karena membran. Laju rekombinasi akan meningkat secara proporsional dengan konsentrasi hidroksil. Dengan kata lain, peningkatan radikal hidroksil akan menjadi off atau diatur oleh peningkatan reaksi rekombinasi radikal. Mikrobubbles ini dapat bergabung bersama dengan gelembung yang lain besar yang memiliki energi yang serupa seperti udara yang tumpah pada pengurangan fouling, walaupun filtrasi flux dapat sangat pulih setelah scoring udara. Penurunan yang cepat flux pada siklus kedua filtrasi tersebut. Penurunan ini karena HA segera dipadatkan bersama di atas membran daripada secara bertahap menembus ke dalam struktur berliku destilasi membran yang telah dihapus sebagian. Dengan demikian, gangguan pada destilasi membran atau PAC harus dicegah untuk menjaga kinerja mitigasi fouling destilasi membran dan untuk menghindari kehilangan material selama pembersihan. Waktu pembersihan dipertahankan pada sepertiga dari waktu filtrasi atau 20 menit. 5 menit pertama terdiri dari pembersihan alkali, diikuti oleh 15 menit pembersihan Fenton. Percobaan filtrasi dan pembersihan dilakukan di persimpangan atau kecepatan tinggi. Regen Fenton disiapkan dengan H2, HA, I2, konsentrasi 200 mg per liter. Dibandingkan dengan percobaan sebelumnya yang hanya menggunakan pembersihan Fenton selama 20 menit, tingkat pertumbuhan ditingkatkan sebesar 15% ketika pembersihan Fenton dikombinasikan dengan pembersihan alkali. Oleh karena itu, pengangkatan lapisan gel sebelum Fenton membersihkan signifikan secara meningkat kinerja pembersihan. Baiklah, yang keenam akan saya jelaskan kinerja membran dalam menyelesaikan permasalahan.
Kinerja filtrasi termasuk sifat anti-fouling, sifat pemisahan, dan kemudahan pembersihan. Dievaluasi kinerja mitigasi fouling dari destilasi membran diperiksa dengan mengamati struktur membran dan menganalisis resistensi filtrasi. Dan rata-rata resistensi filtrasi spesifik. Kinerja pemisahan diperiksa dengan mengukur flux Bradman selama filtrasi air laut, dan tingkat penolakan atau R. Kinerja pembersihan diperiksa dengan menghitung tingkat pertumbuhan flux. Setiap membran direndam dalam air deionisasi sebelum pengujian filtrasi. Yang ketujuh yaitu rekomendasi. Yang kesatu, polisulfon atau PSF. Yang kedua, polyethersulfon atau PES. Yang ketiga, polyvinylidene fluoride atau VVDF, yaitu bahan polimer pada umumnya digunakan untuk menyiapkan membran mikrofiltrasi, yaitu adalah polisulfon atau PSF dan polyvinylidyl fluoride, polyacrylonitrile atau PAN, dan selulosa asetat atau CA. Membran polimer yang dapat digunakan dari membran filtrasi hingga reversi osmosis menawarkan beberapa keuntungan termasuk efisiensi tinggi untuk menghilangkan partikel emulsi dan minyak yang terdiversi, ukuran membran polimer yang kecil, kebutuhan energi yang rendah, dan biaya yang relatif murah. Pada umumnya, telah disetujui bahwa dengan menggunakan membran yang sangat hidrofilik, adisesi dari minyak pada permukaan membran dapat diminimalisasikan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.